Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar dimanapun Anda berada? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang uji hipotesis. Setelah mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan mampu melakukan prosedur umum uji hipotesis. Melakukan uji hipotesis min atau rata-rata dari satu populasi, melakukan uji hipotesis rata-rata dari dua populasi yang saling independen, melakukan uji hipotesis dua populasi yang saling berpasangan. Materi-materi yang saya sebutkan tersebut adalah materi pengantar uji hipotesis. Materi uji hipotesis lainnya dapat Anda pelajari dari e-book yang ada di kuliah ini. Mari kita mulai. Materi pertama yaitu prosedur umum uji hipotesis. Selanjutnya adalah uji hipotesis min populasi yang tunggal, kemudian uji hipotesis min dari dua populasi yang independen, dan yang terakhir adalah uji hipotesis min dari dua populasi yang berpasangan. Adapun prosedur umum uji hipotesis dimulai dari penetapan hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatif H1. Selanjutnya, kita tentukan tingkat kepentingan atau tingkat signifikansi alfa. Kemudian, kita lakukan penetapan distribusi dari pengujian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita tetapkan daerah-daerah kritis. Kemudian kita buat aturan keputusannya seperti apa. Dan kita lakukan perhitungan data sampel dan rasio uji. Terakhir, kita lakukan pengambilan keputusan. Hipotesis 0 atau H0 adalah asumsi yang akan diuji dan sementara dianggap benar. Hipotesis 0 dinyatakan dalam hubungan sama dengan. Sementara hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menolak hipotesis 0. Hipotesis alternatif atau hipotesis tujuan dinyatakan dalam hubungan lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Tingkat kepentingan atau level of significance menyatakan suatu tingkat risiko kesalahan jika hipotesis 0 terjadi. Biasanya digunakan tingkat kesalahan alfa 0,05 atau 0,01. Perhatikan uji hipotesis min populasi tunggal. Pandang gambar yang sebelah kiri atas. Gambar ini menceritakan uji hipotesis dua arah, yaitu H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu tidak sama dengan mu 0. Daerah penolakan adalah daerah yang berwarna biru, yaitu semua yang kurang dari min Z alfa per 2 dan semua yang lebih dari Z alfa per 2. Sementara gambar yang di bawah menceritakan uji hipotesis searah. Yang sebelah kiri H1 mu kurang dari mu 0 dan yang sebelah kanan mu lebih dari mu 0. Daerah penolakan yang sebelah kiri adalah yang berwarna biru, yaitu semua yang kurang dari min Z alfa, dan yang sebelah kanan adalah semua yang lebih dari Z alfa. Untuk uji satu populasi, jika deviasi standar populasi diketahui, gunakan error standar populasi. Jika deviasi standar populasi tidak diketahui, gunakan error standar estimasi, yaitu sigma X sama dengan S dibagi akar N. Sementara rasio uji adalah X bar dikurangi mu H0 dibagi dengan sigma X. Kita lihat contoh soal berikut. Manajer pemasaran suatu produk kuliner mengatakan bahwa rata-rata produk yang terjual per hari adalah 1.500 buah. Seorang karyawan ingin menguji pernyataan manajer tersebut dengan mengambil sampel selama 36 hari. Dia mendapati bahwa jumlah rata-rata produksi adalah 1.450 buah. Dari catatan yang ada, standar deviasi adalah 120 buah. Dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,01, maka kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan? Langkah-langkah uji hipotesis yang dilakukan adalah H0 mu sama dengan 1.500 dan H1 mu tidak sama dengan 1.500. Alfa sama dengan 0,01 dan N sama dengan 36. Batas daerah penolakan adalah alfa per 2,
yaitu 0,005. Sehingga ini setara dengan Z plus minus Z 0,005 atau plus minus 2,575. Tolak H0 dan terima H1 jika rasio uji kurang dari min 2,575 atau rasio uji lebih dari 2,575. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio uji sama dengan min 2,5, sehingga keputusannya adalah H0 diterima. Selain membandingkan nilai rasio uji dengan nilai Z pada tingkat signifikansi tertentu, kita dapat menentukan uji hipotesis dari nilai p-value. Kita dapatkan Z sama dengan 2,5, maka luasnya adalah 0,0062. Karena ujinya dua arah, maka luas total 0,0062 dikali 2 sama dengan 0,0124. Ini kita bandingkan dengan nilai alfa yang sudah ditetapkan, yaitu 0,01. Sehingga nilai p-value lebih dari nilai alfa berakibat tidak signifikan dan H0 diterima. Cara lain dengan menggunakan selang kepercayaan. Dari hasil perhitungan kita dapatkan bahwa rata-rata populasi nilainya di antara 1444,05 hingga 1501,5. Nilai H0 yaitu mu sama dengan 1500 ada dalam selang kepercayaan ini. Akibatnya H0 diterima. Jadi, untuk menguji hipotesis dapat digunakan 3 cara, yaitu 1. Membandingkan statistik uji dengan nilai dalam tabel, kemudian menggunakan p-value atau menggunakan selang kepercayaan. Sekarang kita melakukan uji hipotesis min satu populasi dengan menggunakan package RCMDR dari bahasa pemrograman R. Data yang digunakan merupakan data fiktif. Data harian jumlah produksi usaha clothing line di Depok pada 14 hari kerja di bulan April 2025. Hasil yang bisa kita dapatkan adalah kita melakukan one sample t-test. Terlihat bahwa p-value-nya sangat kecil. Jika kita bandingkan dengan alfa sama dengan 5%, maka hasil ini signifikan, atau dengan kata lain, H0 ditolak, H1 yang diterima. Sekarang kita masuk ke pengujian selisih rata-rata dua populasi yang independen. Independen di sini artinya kedua populasi saling bebas. Populasi pertama bukan akibat dari populasi kedua, atau sebaliknya populasi kedua juga bukan akibat dari populasi pertama. Seperti dengan bahasan sebelumnya, di sini juga kita mengenal uji dua arah, uji satu arah. Uji dua arah jika H1-nya tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Uji satu arah bisa saja mu1 kurang dari mu2 atau mu1 lebih dari mu2. Dengan menggunakan data kedua yang ada dalam pertemuan keempat kelas di emas, kita lakukan uji dua populasi independen dengan menggunakan RCMDR. Hasilnya kita lihat bahwa p-value-nya sama dengan 0,1021. Hal ini menunjukkan bahwa p-value lebih dari alfa. Dengan kata lain, pengujian tidak signifikan atau H0 diterima. Atau dengan kata lain, tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua. Untuk uji 2 min dari dua populasi yang berpasangan, kita menetapkan H0 adalah delta sama dengan 0, di mana delta adalah mu1 dikurangi mu2. Di sini, dua populasi merupakan akibat satu sama lain. Bisa saja terjadi mu2 adalah akibat dari perlakuan yang kita lakukan terhadap populasi pertama, atau sebaliknya. Dengan menggunakan data ketiga yang ada di pertemuan 4, kelas emas analisis data,
kita lakukan uji dua populasi berpasangan dengan menggunakan RCMDR. Kita lihat di sini p-value-nya sama dengan 0,416. Ini lebih dari alfa yang kita tetapkan. Misalkan alfa kita tetapkan sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima atau delta sama dengan 0 atau rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua. Secara umum, jika kita ingin menggunakan RCMDR untuk melakukan uji hipotesis, kita klik statistik, kemudian pilih means. Jika kita ingin menguji hipotesis dari means, baik means atau rata-rata populasi yang tunggal, populasi yang saling bebas, maupun populasi yang berpasangan. Jika ingin menguji proporsi atau variansi, juga bisa kita lakukan di sini. Selamat mencoba. Demikian materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.